wabarakatuh. Saya Alifata Ayun dari kelas 11 4. Saya akan menjelaskan mengapa kita harus membawa botol minum ke sekolah. Nah, mengapa kita harus membawa botol minum ke sekolah? Karena untuk mengurangi penumpukan sampah botol-botol plastik. Ini tuh susah diurai. Kalau sampah plastik itu susah diurai. Nah, mengapa kita harus membawa botol minum sendiri itu? Satu, terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di luar. Terus kedua itu bisa mengurangi sampah-sampah plastik. Terus yang ketiga itu ya bisa menyehatkan tubuh karena ngambil airnya di dalam galon rumah gitu. Setiap kali membawa botol minum pribadi itu adalah cara yang mudah dan efektif untuk mengurangi sampah plastik. Nah, apa sih? Satu kali kamu membawa botol minum di rumah itu, nih misalnya kalian bawa ke sekolah. Nah, ini gede tuh. Berarti seandainya kalian mengurangi satu sampah plastik botol, karena kita bawanya dari rumah. Kita bawa botol dari rumah, jadi kalau misalnya bawa botol dari rumah itu kita bisa ngisi berulang kali. Sedangkan kalau misalnya botol itu tidak bisa karena cuma sekali pakai gitu. Lagi yaitu satu, kita mengurangi sampah botol plastik. Terus dua, mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Terus kita juga dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di luar, kayak bakteri, virus yang bisa masuk ke dalam air. Nah, jadi kalian harus membawa botol minum dari rumah ya guys. Jadi kalian harus bawa botol minum karena banyak manfaatnya ya guys. Jadi kalian bisa sehat, terhindar penyakit ya. Nah, kalau misalnya kalian beli di luar, bisa jadi ada yang udah terkena bakteri atau misalnya tercampur oleh debu atau apa ya. Jangan lupa kalian beli botol minum buat bawa ke sekolah atau buat pergi-pergian kemana lah, jalan-jalan, kampus, kantor, segala macam lah, kemana aja. Jangan lupa ya guys, beli botol biar terhindar dari penyakit. Ada beberapa video manfaat membawa botol pribadi ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe ya guys di bawah channel Alifas. Dadah. Serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai, dan laut. Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Tropo masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, pasti ya kita ingin adanya perubahan. Sampah plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan jadi bersih lagi. Tapi ini cuma bisa terjadi kalau kita semua ikut bergotong royong mengambil tindakan ya. Mungkin kamu pikir, kan udah ada petugas kebersihan dan ahli di bidang itu. Bukan tugasku kok. Pemikiran ini nggak bener ya. Memang betul, ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani. Tapi seberapa banyak pun petugasnya, pasti sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu, tentunya sedikit demi sedikit masalahnya berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku nggak bakal ngefek kok. Pemikiran ini juga nggak betul loh. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nonton ikut bertindak.
Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu, tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantong kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas supaya tidak perlu pakai sedotan plastik ketika beli minuman di luar. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minuman sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar. Atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sesedikit mungkin. Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu tiba di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu pilah, misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi. Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih kamu simpan di tas dan dibawa waktu ingin berbelanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman. Yang berwarna-warni atau bentuknya unik bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya, sampah bekas botol minuman dan kantong plastik biasanya dikumpulkan oleh pengepul sampah. Bisa kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang bisa kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kamu bercita-cita untuk jadi ilmuwan, aktivis, atau politikus yang membantu mencari penyelesaiannya loh. Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik tentulah generasi muda seperti kamu-kamu ini. Kalau kamu nantinya jadi ilmuwan, bisa kamu bantu temukan bahan pengganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kamu temukan cara mengurai plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang. Kalau kamu nantinya jadi politikus, bisa kamu bantu buatkan kebijakan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya. Gimana? Keren kan kalau kamu bisa mencapainya? Nah, kalau begitu, sudah ada belum yang pernah melakukan salah satu dari tindakan yang disebut tadi? Share dengan teman-temanmu dan tulis di kolom komentar ya. Lupa nonton ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Ya guys, bye bye.